Sungguh besar anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada hingga saat ini, kami boleh ada menikmati persekutuan ini, kami boleh ada menikmati hari-hari dalam kehidupan kami, semua oleh karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, kehidupan kami persembahkan kepada Tuhan. Hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan jikalau Tuhan menemukan ada dosa dalam kehidupan kami, Tuhan ampunkan kami, layakkan kami Tuhan. Sehingga anugerah Allah, berkat Allah semakin tercurah atas kami semua. Layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami siap untuk firman Tuhan. Kiranya Allah menolong kami untuk boleh memahami, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, salam. Baik, kita bersyukur kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Syukur kita persembahkan kepada Tuhan. Karena kita boleh menikmati persekutuan ini, kita dapat beribadah kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang di luar sana yang tidak memiliki kesempatan untuk beribadah. Dan mungkin juga ada orang yang memiliki kesempatan untuk beribadah, tapi melalaikan diri untuk beribadah, meninggalkan peribadatannya. Tapi kita hari ini bersyukur diberikan kesempatan. Dan sekalipun mungkin juga ada saudara-saudara kita hari ini tidak dapat mengikuti ibadah karena ada kegiatan yang mungkin tak bisa ditinggalkan, itu juga pun dalam pemeliharaan Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini atau sepanjang bulan ini kita membicarakan tentang iman dan berkat. Nah, dalam minggu yang kedua ini, betul ya minggu yang kedua ini ya? Oke baik, minggu yang kedua ini kita akan membicarakan tentang iman yang memberkati. Iman yang memberkati, iman yang mendatangkan berkat, dan iman itu juga harus memberkati orang-orang di sekitar kita. Dan yang paling utama adalah sebenarnya iman itu ditujukan kepada Tuhan. Dan ketika iman ditujukan kepada Tuhan, maka iman itu pun harus nampak kepada orang-orang di sekitar kita. Iman secara vertikal dan iman secara horizontal. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Iman adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman adalah keyakinan kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat, satu-satunya pemelihara kehidupan kita, satu-satunya penebus kita, satu-satunya junjungan kita dan tidak ada yang lain. Maka daripada itu semua ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita yakin di dalamnya ada berkat-berkat Tuhan. Maka yang dikejar bukan berkatnya, yang dikejar adalah Tuhannya. Karena Tuhan adalah pemiliknya. Kalau kita beribadah, kalau kita bersyukur hanya sekedar mendapatkan berkat, apalagi berkat yang kita pahami seringkali di luar sana adalah berhubungan dengan materi, ya. Apakah salah? Berkali-kali saya bilang tidak salah. Tetapi kalau hanya penekanan hanya itu saja, maka kita akan mengukur berkat Tuhan itu atau Tuhan itu adalah semacam Aladin, jin yang mengabulkan hanya keinginan-keinginan kita saja. Nah hari ini kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya atau iman itu yang mendatangkan berkat kepada diri kita dan kepada saudara-saudara kita. Dan yang paling utama adalah sebelum kepada orang lain, diri kita dulu. Jadi iman itu adalah pembaharuan diri kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa memperbaharui kehidupan orang lain, tetapi diri kita sendiri ternyata belum mendapatkan pembaharuan. Diri kita sendiri ternyata belum memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Nah hari ini kita melihat bagaimana iman itu menjadi pengharapan kita, iman itu menjadi saw yang kuat untuk boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Markus 2, dalam Injil Markus pasal yang kedua, saya pernah sharingkan ini di dalam ibadah doa. Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 5. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5. LAI memberikan judul orang lumpuh disembuhkan. Tapi kita akan melihat dimensi-dimensi yang lain dari apa yang kita baca atau yang kita renungkan pada saat pagi hari ini. Injil Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 5. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah.
Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang seharusnya senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang seharusnya setiap hari mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Nah, sangat disayangkan kalau ternyata kita menjadi orang Kristen yang sudah begitu lama, tetapi ternyata kita tidak merasakan apa yang disebut dengan namanya berkat-berkat Tuhan. Tidak merasakan apa yang namanya perlindungan Tuhan, tidak merasakan apa yang namanya pemeliharaan Tuhan. Mungkin kita sudah lama mengikut Tuhan lalu kita berkata seperti ini, oh Tuhan macam apa? Saya sudah lama 40 tahun hidup di dunia ini, tapi ternyata kehidupan kami sulit terus. Pertanyaannya, yang bikin sulit siapa? Mungkinkah Tuhan? Ada banyak juga orang di luar sana, ternyata bisa saja jauh lebih sulit dari kita, tapi ternyata mereka bisa beriman kepada Tuhan, mensyukuri hidup yang diberikan oleh Tuhan. Atau jangan-jangan ketika kita menjalani kehidupan kita memang karena ulah kita sendiri sehingga akhirnya kita sulit melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita memandang orang lain kebaikan Tuhan itu harus seperti yang mereka alami. Padahal belum tentu seperti itu. Nah Bapak Ibu saudaraku, akhirnya kita mengikut Tuhan hanya mengejar berkat-berkatnya, mengejar bagaimana supaya saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Tapi kita lupa apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan hidup kita. Tuhan menginginkan jiwa kita. Tuhan menginginkan ada pertobatan di dalam kehidupan kita. Maka berkat yang terbesar adalah seharusnya bagi setiap umat manusia adalah ketika dia bisa berpaling kepada Tuhan. Ketika dia bisa memandang kepada Tuhan. Bukan sekedar mendapatkan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Maka ketika kita duduk datang mendengarkan firman Tuhan, ketika disampaikan segala mimpi-mimpi indah, bahkan tentang segala materi-materi yang ditawarkan oleh dunia ini, tapi ternyata itu belum tentu memuaskan kita semua. Tuhan hadir tidak pernah menawarkan itu, tapi Tuhan hadir menawarkan adanya pertobatan kepada kita semua. Kita boleh melihat bagaimana orang ini, seorang yang lumpuh ini, kita tidak pernah tahu berapa lama sebenarnya dia menantikan tentang pemulihan dalam kehidupannya. Bisa diartikan bahwa orang ini mungkin 30 tahun ke atas usianya. Dan ketika hari demi hari dia mengharapkan ada kesembuhan, mungkin juga keluarganya sudah membawanya untuk berobat. Bahkan mungkin juga orang-orang di sekitarnya memberikan obat-obatan supaya dia bisa sembuh. Tapi ternyata sampai detik hari itu yang kita baca belum terjadi apa yang namanya mujizat. Kalau memang itu disebut mujizat. Belum terjadi kesembuhan seperti itu. Dan akhirnya ketika dia mendengar ada Yesus datang. Dan tentu ada harapan besar dong. Supaya dia bisa mendapatkan pemulihan di dalam kehidupannya. Karena dia mendengar kabar bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta. Bahkan pernah memberi makan 5.000 orang. Begitu katanya. Lalu juga mendengar dia orang tuli, orang buta disembuhkan, bahkan orang bisu disembuhkan. Tentu bagi dalam pemikirannya, kalau cuma hanya sakit lumpuh, saya kira gampang buat dia. Tapi pertanyaannya, bagaimana dia bisa sampai ke sana? Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kabar itu tersiar, maka saudara-saudaranya, entahkah itu orang lain, tetapi disebutkan 4 orang itu, entahkah itu saudaranya, entah itu orang lain. Tetapi keempat orang ini, mereka datang membawa si lumpuh ini dengan semangat sekali untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika mereka membawa ke sana dan sampai di tujuan, ternyata tempat itu penuh. Dan rasanya kok, aduh,
buang-buang energi kita datang ke sini. Gak mungkin kita bisa sampai sana. Ya sudah, kita antar bawa pulang balik. Atau ya sudahlah, letakin aja. Atau mungkin, aduh ngapain kita capek-capek bawa? Siapa dia? Bukan urusan saya. Bukankah urusan iman itu urusan masing-masing? Nah loh, kan begitu. Ngapain? Biar aja. Kalau memang nanti Tuhan mau datang kepada dia, nanti dia bisa bertobat. Kalau nggak datang sama dia, ya nggak usah. Ini yang menjadi pembelaan bagi beberapa orang, tidak usah kita menginjil jadinya. Padahal kehadiran kita adalah untuk bermisi memberitakan kabar sukacita. Tetapi bayangkan keempat orang ini mereka begitu dengan semangat membawanya. Dan mereka tidak menyerah, mereka sampai ke atap lalu diturunkan. Yang menjadi menarik adalah ketika orang lumpuh itu diturunkan dari atap, Yesus bilang di ayat yang kita lihat di situ di ayat yang ke-5. Ketika Yesus melihat iman mereka, luar biasa ya. Ketika Yesus melihat iman mereka ini entahkah jadi 5 orang, tadinya mungkin 4 tambah 1 yang lumpuh jadi 5. Bisa saja iman dari keempat orang ini, bisa saja iman dari kelima orang ini. Tetapi kalau iman dari si lumpuh, kayaknya sih nggak mungkin lagi mereka, kata gantinya. Tapi mungkin akan menjadi ketika dia melihat iman si lumpuh itu, tapi di sini redaksinya tidak begitu. Tetapi iman mereka, maka mereka ini bisa ada kemungkinan iman dari keempat orang ini dan iman dari tambah si lumpuh menjadi 5. Nah yang menjadi perhatian kita adalah baik Matius, baik Markus maupun Lukas, mereka tetap menekankan kata iman mereka. Disebutkan di sana dengan jelas, dan Yesus melihat iman mereka. Artinya apa? Apa yang mereka percayai, apa yang mereka yakini sekali bahwa Yesus itu mampu dan Yesus itu berkuasa, dan ternyata itu menjadi sesuatu dasar atau fondasi yang sangat kuat sekali untuk bagaimana Yesus melakukan mujizat bagi orang ini. Maka orang-orang ini dikatakan sebagai orang-orang beriman yang mendatangkan dampak bagi orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang beriman adalah orang-orang yang sudah menikmati berkat Tuhan. Kalau dia tidak menikmati berkat Tuhan, saya yakin orang itu juga akan gak akan dibawa. Tapi karena dia sudah menikmati berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, maka dia ingin menolong orang lain dengan iman yang dia miliki. Maka orang yang beriman, orang yang memiliki dan menikmati berkat Tuhan, maka mereka juga adalah orang-orang yang tidak akan menyusahin orang lain. Tapi dia akan bagaimana menyenangkan, membantu orang lain dengan segenap apa yang dia miliki. Orang yang mengatakan diri bahwa dia adalah orang beriman, tapi kelakuannya nyusahin orang lain, saya kira itu perlu dipertanyakan, apa sih yang dia imani? Tapi juga kalau misalnya ternyata ada orang susah karena memang situasi dan kondisinya yang memang karena dia kesulitan, maka itu pun harus ditolong. Karena memang karena situasi dan kondisinya. Tetapi karena dia misalnya oleh karena ulahnya sendiri, oleh karena perbuatannya sendiri, yang katanya orang Kristen, main judi, mabuk di sana kemari, lalu mampir ke rumah yang gak jelas. Misalnya tiba-tiba dia duduk di Manggarsari, apalah aja lagi gitu ya, di Manggarsari sana gitu kan. Luar biasa sekali ya. Jadi saya pernah dulu waktu belum tahu tuh, waktu saya masuk ke dalam, saya beli pulsa. Beli pulsa pasti tengah-tengah lagi kan. Saya beli pulsa, karena kan waktu itu kan belum ada yang namanya WA gitu ya. Di pulsa saya isi itu dengan PD saja. Saya isi pasti tengah-tengah itu. Yang dulu tuh yang ada biari-biari itu. Saya beli lah kan. Yang layani kok mantap kali. Ya, dia bilang, Om berapa pulsanya? Saya 20.000 aja. Setelah isi, gak masuk dulu Kak Om. Kemana? Gitu. Dalam, ada apa? Loh kita kan belum tahu ya kan. Nah justru karena belum tahu itu sebenarnya harus masuk ya kan.
Cuma waktu itu ya namanya kita kan polos-polos aja ya gitu kan. Gak bener ini, masa ya kita beli pulsa masuk ke rumah orang kan gak mungkin ya. Kok ramah sekali ya warga sini, saya pikir. Ya kan, apakah karena kasih itu ada di mereka itu? Ramah penyambutannya gitu ya. Nah, saya bilang baru setelah saya kembali ke sekolah, baru bilang, oh itu Pak, daerah itu, oh itu yang disebut wilayah yang bahagia itu. Dan setelah bertahun-tahun, ada teman kita, guru baru kan, namanya Pak Ridwan, kenal kali istri saya juga. Pak Ridwan ini, dia polos sekali, dia dari Jawa gitu ya, baru diangkat kemari, dia jadi PNS ditempatkan di sini. Baru satu ketika dia tanya sama saya, Pak, tempat rekreasi yang bagus berenang di sini yang di mana yang bagus ya? Saya langsung bilang gini, ada Pak, bagus Pak, di Manggarsari. Di mana itu Pak? Dekat Pak dari rumah Bapak. Iya kah? Gitu. Lalu dia tanya temannya, kita main-main yuk ke Manggarsari di kantor. Di kantor dia bilang, kita main-main ke Manggarsari ya. Lalu guru-guru, ibu-ibu semua, apa Pak ke Manggarsari? Loh kata Pak Tangkas katanya tempat rekreasi bagus. Selesai sudah. Bapak sebelum datang ke sana jalan-jalan dulu, lihat dulu. Datangnya jangan siang Bapak, malam. Gitu. Lalu dia bilang, memang Pak Tangkas ini, loh kan cari tahu sendiri tempatnya apakah menyenangkan atau cukup membahagiakan gitu ya. Oke, kembali lagi ke situ. Tempat-tempat seperti itu bagi beberapa orang adalah tempat yang bagi mereka menyenangkan. Tapi pertanyaannya, adakah orang-orang yang disebut katanya beriman di sana? Bisa jadi ada. Bisa jadi ada. Ya kan? Lalu ketika sabung ayam, jadi tempat kita ini memang Texas lah. Ya. Tempat kita ini Texas lah gitu kan. Saya baru tahu tempat sabung ayam itu, kayak gladiator loh. Saya baru lihat itu di portal Balikpapan. Padahal saya hari-hari lewat di situ, tapi nggak pernah lihat itu macam bagaimana model dalam. Jadi dia ada gelanggangnya, ada tempat duduknya, kayak orang nonton pertandingan tinju begitu, duduknya ngetrap. Saya bilang luar biasa sekali, pantas ini tempat menggiurkan bagi beberapa orang, gitu kan? Dan ketika itu dibongkar, wah, kurang deh pemasukan bagi mereka gitu ya. Nah, apakah di sana tidak ada orang yang katanya ya tanda petik orang beriman, orang yang percaya kepada Kristus? Saya yakin ada. Ada saja. Karena mungkin bagi mereka saya kan tidak merugikan orang lain. Mungkin begitu, mungkin ada yang pandangan seperti itu. Nah, sangat disayangkan sekali ketika beriman, ketika menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tapi ternyata iman dan kelakuannya mulai dipertanyakan Bapak Ibu Saudaraku. Lalu menjadi pertanyaan, apakah itu yang disebut mendatangkan berkat bagi diri sendiri dan bagi orang lain? Orang yang menikmati berkat Tuhan, orang yang hidup dalam iman kepada Tuhan, maka seharusnya kehidupannya adalah mendatangkan berkat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Jadi begini Bapak Ibu, jangan kita sibuk memikirkan untuk memberikan berkat kepada orang lain, tapi diri sendiri ternyata belum selesai, belum tuntas. Belum bisa menikmati itu. Karena sangat disayangkan kita habis-habisan bagi orang lain, tetapi diri sendiri ternyata belum diperbaharui oleh Tuhan. Maka oleh karenanya kita nikmati berkat itu dan apa yang sudah kita nikmati itu, itulah yang akan kita bagikan kepada orang lain. Dan maka mereka bisa menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Nah, keempat orang ini adalah orang-orang yang menikmati berkat Tuhan, adalah orang-orang yang hidup dalam iman kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka menolong si orang lumpuh ini, dan Yesus mengatakan karena iman mereka, maka Yesus memberikan suatu langkah yang besar kepada mereka. Dan disebutkan akhirnya terjadilah yang namanya kesembuhan. Tetapi ingat, ketika disebutkan terjadi kesembuhan itu, dikatakan seperti ini, dosamu sudah diampuni. Maka artinya orang yang beriman, orang yang hidup dalam berkat Tuhan, maka seharusnya mendatangkan suatu pertobatan bagi orang lain. Berkat-berkat yang kita berikan pada akhirnya harus membawa orang lain kepada pertobatan.
baik itu keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, siapapun di sekitar lingkungan kita, maka yakinlah bahwa di sana ada benih-benih berkat Tuhan. Kasih Tuhan yang dinyatakan kepada mereka. Dan orang itu akhirnya bisa memandang kepada Kristus. Kita tidak pernah tahu apa yang kita perbuat itu suatu hari kelak akan mendatangkan pertobatan, akan membuat orang itu memandang kepada Kristus atau tidak. Kita tidak pernah tahu. Tetapi yakinlah apa yang kita lakukan hari Yesus Kristus Allah kita itu melihat itu semua. Maka seharusnya ada pembaharuan di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang menikmati berkat Tuhan harusnya adalah orang-orang yang senantiasa mau terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana orang lumpuh ini yang mungkin selama hidupnya tidak mendapatkan perhatian, yang mungkin selama hidupnya tidak diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi hari itu oleh karena ada iman orang-orang di sekitarnya, dia akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia akhirnya mengalami bagaimana kebaikan Tuhan. Dia akhirnya mengalami kasih karunia Tuhan. Sering kali kita berdoa, Tuhan jamah dia, Tuhan berkati dia. Tapi bagaimana orang yang berdoa itu? Adakah orang yang berdoa itu hadir bagi dia? Adakah orang yang berdoa itu hadir bagi kehidupannya sehingga dia bisa melihat bahwa Tuhan yang hidup itu nyata di dalam kehidupan orang-orang sahabat mulia? Maka itu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kita berdoa itu harus, dan memang harus demikian. Tetapi kita berdoa bagi orang-orang yang bisa kita jangkau dan memang kita kenal, kita dekat. Kenapa tidak? Saya tidak sedang mengajak kita untuk semua berkata, percaya kepada Tuhan Yesus, nanti kalau kau tidak percaya kau mati. Sebelum kita ngomong begitu, kita yang dimatikan sama dia. Kita enggak begitu. Tapi kita hadir bagi mereka. Nah kehadiran kita itu membuat mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kehadiran kita, kebaikan-kebaikan benih-benih yang kita berikan, maka mereka bisa melihat ada satu jembatan. Nah terkadang jembatan itu yang enggak ada. Sehingga mereka tidak mampu untuk melihat Tuhan. Jembatan itu yang tidak ada. Kita mungkin juga terlalu sibuk juga di luar sana. Tetapi akhirnya kita lupa juga bagaimana jembatan orang-orang di sekitar kita. Entah istri kita kah? Entah suami kita kah? Apakah istri kita, suami kita, atau anak-anak kita, mereka juga mengalami perjumpaan dengan Kristus. Jangan-jangan kita sibuk yang dengan diri kita. Bahwa kita adalah orang yang merasa paling dekat dengan Kristus. Tapi kita lupa orang seisi rumah kita tidak mengalami Kristus dalam kehidupan kita semua. Dan akhirnya dia bilang, alah kamu ini angkat tangan kau nyanyi-nyanyi. Ya, menangis-menangis kalau begini. Apalagi kalau sudah lagu-lagu sedih begitu. Saya bilangnya lagu-lagu sedih. Gitu. Lalu menangis. Sampai di rumah kau banting pintu. Sampai di rumah kau lempar piring. Sampai di rumah kau maki-maki. Wah, saya sih terlatih sebenarnya untuk mengucapkan kata-kata kasar itu. Tapi di sini nggak boleh katanya. Istri saya bilang tuh paling fasih kau ya kalau ngomong begitu. Ya, gitu. Kalau sudah pengen gitu. Tapi kalau saya udah diubun-ubun sekali gitu. Jadi jangan disangka oh berarti Pak Tanggas memang suka begitu ya. Enggak ya. Nanti saya di blacklist. Tidak gitu. Yang saya maksud adalah ayo jangan membiasakan diri, apalagi kalau itu hal sepele begitu ya. Tapi kan sepele buat Bapak belum tentu sepele buat saya, Pak. Susah lagi dong. Ayo kita melatih diri kita. Karena perkataan yang kita ucapkan, cara kita berbicara, itu pun akan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan mereka akan melihat suami berbicara ke istri, istri berbicara ke suami, lalu anak-anak dan lain sebagainya. Maka orang-orang di sekitar kita boleh melihat. Ketika kami misalnya agak sedikit tensi naik ya. Kalau saya bilang, suaramu paling kenceng, lalu istrimu, emangnya suaramu enggak? Gitu ya. Jadi ya kalau lagi kenceng suara gitu kan, pelan-pelan dulu, tetangga ini kita dekat ini, tetangga kita ini gitu. Jadi bilang, ya kamu juga kasih pelan suara. Jadi kalau kita sudah saling pelan, ya gimana kita mau ribut? Ya sudahlah, pelan-pelan bisik-bisik aja lah. Gitu. Ya, jadi artinya adalah ya kita atur-atur gitu. Itu justru bagi saya ya bersyukurnya begini, menjadi ketika istri mengatakan seperti itu, menjadi pengingat gitu loh untuk saya turun gitu loh.
Ya syukurnya begitu. Ada yang memang ketika diingetin dia malah makin ngamuk gitu ya. Enggak, syukurnya turun. Jadi kita saling turun begitu. Saking turunnya bisa nanti seminggu udah ngomong. Gitu ya. Itu kami aja, jangan diikuti itu kami. Tapi kalau kami mah enak, gak ngomong seminggu tuh masih aman gitu ya. Tapi nanti kalau nanti kenapa kau udah ngomongin aku? Lah, kau yang gak ngomongin aku. Ya sudah ngomonglah kita. Gitu ya. Jadi kami asik aja gitu. Dengan seperti ini justru ketika seperti nanti sudah seminggu udah ngomong, kangennya luar biasa. Gitu loh. Ya, iya kan? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, ayo saya mau mengajak kita semua, kita iman yang kita miliki harusnya memperbarui kehidupan kita. Hari demi hari harus membuat kita semakin lebih baik. Dan berkat itu tidak usah banyak dibicarakan, pada akhirnya berkat itu pun menjadi bagian kita semua. Tetapi ketika berkat itu, berkat pemulihan, berkat kesehatan, berkat ekonomi, apapun itu, maka seharusnya itu orang lain bisa melihat. Dan orang lain melihat betapa benar ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi penjembatan penghubung bagi orang lain untuk berjumpa dengan Kristus. Sehingga dia mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan kita di masa lalu. Ya, kita mungkin dulu tidak pernah ke gereja. Mungkin kita dulu ya hidup sesuka-suka hati kita, semau-mau kita. Tapi ketika akhirnya kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka seharusnya di sana dapat pemulihan. Dan harus semakin cinta, semakin mengasihi Tuhan. Dan ketika dia hidup dalam iman kepada Tuhan, hidup dalam berkat Tuhan, maka dia akan semakin bekerja keras. Dia akan semakin bertanggung jawab. Dia akan semakin rindu untuk bersyukur kepada Tuhan. Rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan, lihatlah mereka yang menikmati pemulihan yang daripada Tuhan. Maka sekali lagi yang saya sampaikan, pemulihan yang paling utama itu adalah pemulihan pikiran jiwanya. Dan yang paling utama adalah pengampunan yang daripada Tuhan, penerimaan. Ketika hidupnya diterima kembali oleh Tuhan, maka orang itu saya yakin dia akan terus berkarya bagi Tuhan. Ketika orang itu bisa diterima dalam suatu komunitas, maka saya yakin seharusnya ada satu pemulihan di dalam kehidupannya. Maka gereja juga seharusnya terpanggil untuk hal-hal seperti itu. Gereja bukan hanya sekedar kumpulan komunitas yang hanya kerumunan seperti ini, tidak. Tetapi di dalamnya gereja adalah seharusnya tempat di mana kita bertumbuh berkembang bersama-sama, saling menasehati, saling menegur, saling memperhatikan satu sama lain. Komunitas kecil seperti ini bagus, tapi bukan berarti juga saya tidak menginginkan kita menjadi komunitas yang besar. Saya berharap kita menjadi komunitas yang besar. Tetapi dari yang kecil seperti ini kita berlatih untuk saling memperhatikan, saling menguatkan satu sama lain. Kehadiran gereja adalah untuk menjadi penghubung juga bagi orang lain untuk mengalami pertobatan. Sehingga dia bisa melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa. Yang dilihat adalah karya Tuhan, karya pengampunan. Sehingga dia hidup di dalam berkat dan janji-janji Tuhan. Hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam jalan keselamatan, itu yang paling utama. Dan kalau pada akhirnya dalam sepanjang perjalanan kehidupan ada berkat-berkat yang diberikan, kenapa tidak? Dinikmati. Tetapi kalau kita fokusnya hanya mengejar sekedar berkat-berkat itu saja, lalu akhirnya kita hanya diiming-imingi dengan berkat-berkat itu. Kalau nggak dapat, maka celakalah kita. Jadi kami suatu ketika lagi diskusi, ya. Jadi ada potongan video begini. Saudara tahu, dia mulai bilang begitu. Dia itu memiliki iman yang luar biasa. Ketika dia ingin memiliki mobil, dia bilang begini, dia simpan miniatur mobil di rumahnya. Nah lo kok begitu amat ya? Gitu ya. Bukan emang ada simpan miniatur mobil kan di rumah? Dia simpan miniatur mobil, dia simpan Alphard. Wes yang kecil itu, dia taruh di depan. Setiap hari dia doakan. Wih,
Lalu seiring dengan berjalannya waktu, karena imannya sesuai dengan yang tertulis dalam Roma 10 ayat 17, ya kan, iman timbul dari pendengaran. Walah, lari ke situ ayatnya. Gitu kan. Wah, maka seiring dengan berjalan waktu, Alphard miniatur itu menjadi Tuhan kirimkan Alphard sungguhan. Weh, semua tepuk tangan. Saya bilang yang gila siapa ya? Semua keprok, haleluya, haleluya, haleluya gitu ya. Wah, kalau memang begitu, saya juga maulah. Saya akan kumpuli bus, apalagi tangki air, semua saya pengen miliki, saya simpan itu di rumah nanti. Ya kan? Kan nggak begitu cara kita beriman kepada Tuhan. Tidak semua hal tentang berkat-berkat tadi akan kita miliki. Saya yakin berkat Tuhan diberikan kepada kita semua. Saya yakin sekali. Namun dalam pemberian Tuhan itu, semua orang punya kapasitasnya masing-masing. Semua orang punya pertanggungjawaban masing-masing. Ada yang diberikan besar, menurut kita besar, tapi menurutnya belum tentu. Ini biasa saja, ya kan? Bagi kita mungkin besar, tapi bagi orang yang besar melihat itu, kecil itu. Ya kan? Jadi artinya semua punya kapasitas masing-masing. Yang penting adalah syukur kepada Tuhan. Segala berkat yang diberikan. Bagaimana seperti lagi pujian tadi, hidup kita bagaimana? Di hadapan Tuhan. Bukankah itu pun berkat yang luar biasa? Maka ketika mama saya bilang begini, yang penting nak sehat dulu kamu. Kalau kamu sehat, berkat itu bisa dicari. Kamu bisa bekerja. Kalau kau sakit, siapa mau panggil kau khotbah? Selesai. Betul enggak? Kalau kau sakit, kau mau ngajar di mana? Maka dengan sehat, itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Kita bisa berkarya melakukan banyak hal. Maka syukuri itu hari demi hari. Dan imani itu bahwa itu adalah pemberian daripada Tuhan. Bukan yang lain. Dan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita menikmati apa yang kita berikan pada hari ini. Jadikan itu untuk membawa orang lain mengenal Kristus. Sehingga Tuhan pun boleh melihat apa yang kutitipkan kepadamu ternyata tidak sia-sia. Dan itu bukan hanya untuk diri tetapi untuk orang lain. Ketika saya ngomongin tentang berkat, bukan hanya sekedar materi, tetapi kehidupan kita. Bagaimana sikap kita, perkataan kita, kelakuan kita, itu pun menjadi berkat bagi orang lain. Karena ada banyak orang lain, ternyata bisa saja yang dibutuhkan bukanlah berkat-berkat materi itu, tetapi kehadiran. Itu pun menjadi sukacita terbesar bagi mereka. Perhatian kita, doa-doa yang kita panjatkan, itu menjadi kekuatan bagi mereka. Yang mungkin di tempat lain mungkin tidak pernah didapatkan. Tetapi ketika kita duduk di sini, kita boleh melihat, saya bersyukur punya bapak-bapak seperti sahabat mulia. Ketika ibu-ibu berkumpul di sini, saya bersyukur punya ibu-ibu di sahabat mulia. Ya kan? Dengan berbagai macam latar belakangnya, tetapi mampu menguatkan satu sama lain. Maju terus dalam Tuhan, kiranya kita tetap berkarya terus, pelihara iman, dan teruslah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami bersyukur atas tuntunan Tuhan, dan kami sungguh bersyukur atas iman yang Tuhan berikan kepada kami. Karena dengan iman itulah ya Tuhan, kami dapat memandang kepada Tuhan. Dengan iman itu juga Tuhan, kami boleh menikmati berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan dengan iman, dengan berkat yang Tuhan berikan, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan orang lain boleh melihat bagaimana Kristus ada di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami boleh membawa orang di sekitar kami untuk percaya kepada Tuhan. Membawa mereka kembali kepada Kristus. Sehingga mereka boleh menikmati keselamatan, menikmati berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terbatas, kami lemah. Oleh karenanya kami membutuhkan pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang memampukan kami dalam menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, sama-sama katakan amin.